what you're looking for. It's me, DLT. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Andira, mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya sebagai narator dari kelompok 1 dalam tugas metodologi penelitian. Nah, dalam tugas metodologi penelitian ini kami memilih topik pengaruh penggunaan media pembelajaran kartu kuartet terhadap hasil belajar Pak siswa pada muatan pembelajaran IPS kelas 5 UPT SPF SD Negeri Gunung Sari 1 Kota Makassar. Alasan kami memilih topik ini karena menjadikan kartu kuartet sebagai media untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Nah, media ini interaktif dan menyenangkan untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan memotivasi siswa tersebut. Selain itu, kartu kuartet mendorong pembelajaran yang kolaboratif dan pengembangan keterampilan sosial, apalagi di tingkat sekolah dasar. Apa sih ciri khas dari topik ini? Yang pertama, penggunaan media pembelajaran kartu kuartet. Nah, menggunakan media pembelajaran kartu kuartet ini dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran IPS. Nah, ini juga mengaktifkan sifat interaktif dan berbentuk permainan ini sehingga siswa itu bisa semuanya berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berkelompok. Nah, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil untuk memainkan kartu kuartet. Nah, hal ini meningkatkan interaksi siswa untuk mendukung pemahaman siswa dalam pemateri pembelajaran. Yang ketiga, penerapan desain eksperimen semu. Nah, skripsi ini menggunakan penerapan desain eksperimen non-covalent control group design. Nah, di mana ada dua kelompok. Satu kelompok menggunakan eksperimen menggunakan media kartu kuartet, sedangkan yang satu kelompok lagi tidak menggunakan media kartu kuartet. Nah, selanjutnya bentuk eksperimen. Nah, bentuk eksperimen ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen diberi perlakuan yaitu menggunakan media kartu kuarter dalam pembelajaran. Sementara kelompok kontrol tidak diberi perlakuan tersebut, melainkan menggunakan metode pembelajaran tradisional. Ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil belajar antara dua kelompok. Nah, yang kedua yaitu pengukuran hasil belajar. Eksperimen ini mengukur hasil belajar siswa dengan menggunakan pretest, yaitu tes sebelum pelakuan, dan post-test, tes setelah pelakuan. Nah, pretest bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, sedangkan post-test digunakan untuk mengukur perubahan hasil belajar setelah pelakuan. Nah, yang ketiga yaitu analisis data. Nah, data hasil pretest dan post-test dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, termasuk uji T untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Di sini saya akan melanjutkan materi pada bagian komponen skripsi. Yang pertama ada halaman sampul dan halaman judul. Halaman ini mencakup tujuan skripsi, nama penulis, institusi, dan tahun penulisan. Ini adalah elemen pertama yang ditemukan dalam skripsi, memberikan informasi tentang topik dan identitas penulis. Yang kedua ada pernyataan keaslian skripsi, yaitu halaman ini berisi pernyataan bahwa skripsi yang diajukan adalah hasil karya penulis sendiri dan tidak mengandung plagiarisme. Ini penting untuk memastikan integritas akademik. Yang ketiga adalah abstrak. Abstrak memberikan gambaran singkat tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Ini membantu pembaca untuk mendapatkan ringkasan penelitian secara cepat. Yang terakhir adalah kata pengantar. Bagian ini penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi. Adapun daftar isi. Daftar ini menguraikan struktur dan pembagian topik dalam skripsi, memudahkan pembaca untuk menemukan bagian-bagian yang relevan. Nah, dalam bab 1, pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab
Bab ini memberi pemahaman tentang pentingnya penelitian dan apa yang ingin dicapai. Bab 2, tinjauan pustaka. Di bagian ini, penulis mengulas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Tinjauan pustaka memberikan dasar teori untuk penelitian yang dilakukan. Nah, dalam bab 3, metode penelitian, bab ini menjelaskan jenis penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, serta alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, yang termasuk juga prosedur yang dilakukan selama eksperimen, seperti penggunaan media kartu, kuartet, dan pengukuran hasil belajar. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Di bagian ini, penulis menyajikan hasil penelitiannya yang diperoleh dari analisis data, termasuk tabel, grafik, dan interpretasi data. Pembahasan menganalisis hasil tersebut menghubungkan temuan dengan teori yang ada, dan menjelaskan makna dari hasil tersebut. Bab 5 adalah adanya kesimpulan dan saran. Bab ini menyimpulkan temuan utama dari penelitian yang memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau implementasi praktis. Saran ini diberikan kepada guru, siswa, dan pihak lain terkait. 11. Daftar pusaka. Bagian ini mencantumkan semua referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi, termasuk buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang relevan. Yang ke-12 adalah lampiran, berisi materi tambahan yang mendukung penelitian seperti instrumen penelitian, nomor observasi, atau data statistik yang lebih rinci yang dapat dimasukkan langsung dalam teks utama. Lalu apa sih manfaat dari skripsi ini? Nah, skripsi ini bermanfaat untuk guru sendiri karena dia memberikan alternatif media pembelajaran yang menarik dan efektif. Sedangkan untuk siswa sendiri, dia menjadikan siswa untuk bisa meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterlibatan siswa dalam belajar. Sedangkan untuk sekolah sendiri, dia bantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan media sesuai dengan minat belajar siswa. Nah, penelitian ini juga berguna sebagai referensi untuk pengembangan metode pembelajaran yang berkelanjutan. Sekian pembahasan dari kelompok 1, saya Ayu Andira sebagai narator. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.